Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Suci dengan NIM 0537180009. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan program tentang deklarasi di Java. Adapun yang akan saya bahas yaitu deklarasi variabel, lalu ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan linked list. Penjelasan ini akan saya lakukan secara step by step di program Java pakai Visual Code. Oke, langsung saja kita mulai ke deklarasinya. Pertama-tama saya akan membuat new file terlebih dahulu di Java Practice dengan nama tugas 1 practice.java. Langsung saja kita akan membuat main method atau metode utama Java dengan sesuai sama dengan nama tugasnya ya, nama filenya. Lanjut, habis itu public. Nah, setelah itu kita akan mulai membuat setelah main method. Main metodenya public static void main string ya, yang itu. Lanjut ke soal nomor 1. Kita diperintah untuk membuat deklarasi float. Deklarasi float ini biasanya digunakan untuk membuat bilangan desimal. Kita tulis saja float, namanya struktur baris, sama dengan kita pakai angka desimal 4,5 menggunakan huruf terakhir F. Karena biasanya dikenali kalau desimal itu double, jadi kita harus pakai F buat mengenali float. Kita akan tampilkan output dengan sistem out.println. Kita akan beri nama 1 output float. Kita pakai operator plus untuk menggabungkan teks dengan variabel. Nanti coba kita run. Hasilnya sesuai ya. Nomor 1 output float 5,5. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 kita diperintahkan untuk membuat variabel data string dengan nama susunan kata baru yang berisi programan bahasa Java. String itu tipe data untuk membuat teks atau kumpulan karakter. Kita tulis saja string, namanya susunan kata baru, sepakai sama dengan, jangan lupa untuk menggunakan tanda kutip. Kita tuliskan pemrograman struktur data Java. Oke, kalau sudah, kita akan menampilkan string ini menggunakan sistem out.println juga. Programnya nanti agar bisa di-run ya. Kita akan kasih nama nomor 2 output string. Titik 2. Kita pakai operator plus juga untuk menggabungkan variabel ya. Plus struktur susunan kata baru. Oke, kalau sudah, kita akan coba untuk run. Nah, hasilnya keluar ya, output string pemrograman struktur data Java.
Next, kita soal ketiga. Soal ketiga ini kita disuruh untuk membuat array satu dimensi dengan nama 8 angka, tipe datanya integer, berisi 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Deklarasi array satu dimensi. Tadi kita diperintahnya integer ya, berarti tulis int kurung sikunya 1 karena satu dimensi. Nama filenya, namanya tadi 8 angka. Sama dengan, jangan lupa pakai kurung. Kurawal, masukkan angkanya yang tadi 10, 12, 18, 23. Oke. Kalau sudah, kita akan menggunakan pengulangan for pada array. Kita pakai int i sama dengan 0, artinya variabel i-nya itu atau array-nya, indeks array-nya dimulai dari 0 dengan i atau i-nya itu masih kecil dari jumlah array. Dot length, length-nya itu elemen array ya, jumlah elemennya kan tadi ada 8. Lalu kita akan pakai i++, artinya nilai i-nya bertambah 1 setiap perulangan. Nah, setelah itu kita akan menampilkan pakai sistem outprint. Karena kita akan pakai nomor 3 array satu dimensi. Nah, ini akan mengambil isi array berdasarkan indeks. Kita cek. Oke, kita akan coba untuk run. Ini hasil runnya ke bawah ya. Nah, kita akan ubah agar hasil array satu dimensi itu berupa baris. Nah, kita ganti dengan print. Oke, nah sudah berupa baris ya. Outputnya berarti sesuai. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 itu kita diperintahkan untuk membuat pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama 2 angka, tipe datanya string, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isinya berupa angka berikut. Pendeklarasiannya menggunakan bahasa Java. Oke, kita tulis terlebih dahulu array
2 dimensi. Karena kita batanya string, kita tulis string. Kurung sikunya ada 2 karena arraynya 2 dimensi ya. Kita tulis namanya 2 angka sama dengan, oke, kita akan buka dari baris pertama, baris 0 ya, berarti kalau baris pertama itu baris 0-nya angka 2, 4, dan 6. Karena ini datanya string, jangan lupa untuk menambahkan tanda kutip pada setiap angka. Dan koma, setelah itu baris 1, 8, 10, dan 12. Jangan lupa untuk di koma juga di akhir. Nah, untuk baris 2, angkanya adalah 14, 16, dan 18. Karena ini array, berarti kita memerlukan nested loop. Berarti loopnya itu berlapis ya. Kita akan mulai dari loop pertama terlebih dahulu. Sebelumnya kita rapikan dulu angkanya. Karena nanti saya ingin ini tuh hasil outputnya ada namanya, mari kita gunakan dulu sistem outprintln-nya 5. Array 2 dimensi. Oke, kita akan mulai ke loop pertama. Loop pertama ini for integer 1 sama dengan 0, karena dimulai dari indeksnya itu 0 ya. Lalu i-nya itu kurang dari 2 angka, kita pakai length sama dan i++, berarti setiap perulangan bertambah 1. Ini digunakan untuk membaca baris. Nah, kita gunakan loop kedua. Loop kedua ini kita kasih nama for j. Indeksnya itu dari 0, j-nya kurang dari 2 angka. Kita masukkan i-nya, length-nya juga j++ ya. Kita cek dulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sistem print outline lagi. Outline lagi. Dua angka i dan j kita pakai plus. Sepertinya ini ada kesalahan teman-teman. Sebentar, saya koreksi dulu.
Sistem outprint lainnya kita di bawah for ya. Kita rapihkan barisnya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 5. Nomor 5 ini kita dibuat untuk membuat deklarasi linked list. Nomor 5, deklarasi linked list. Nah, linked list ini itu adalah struktur datanya dinamis ya. Jadi datanya itu seperti rantai saling terhubung. Oke, sebelum itu kita harus mengimport dulu. Import java.atil linked list. Nah, kita akan import library. Kita import supaya program ini dapat memakai kelas dari package lain. Di sini kita akan importnya linked list dari package java.atil. Jika tidak diimport, programnya akan error. Jadi nanti Java-nya tidak mengenali linked list. Oke, kita udah berhasil untuk import ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan deklarasi linked list-nya. Karena kita diminta untuk membuat linked list, berarti kita akan tulis linked list. Tipe datanya tadi adalah integer, kita tuliskan integer pakai kurung siku. Jadi linked list ini hanya menyimpan data integer saja. Kita kasih nama urutan list angka sama dengan new kasih nama linked list kurung siku dalam kurung. Oke. Nah, kita buat urutannya. Kita akan menambahkan add menggunakan add ya. Angkanya kita masukkan linked list urutan list angka add 15. Selanjutnya list angka 28. Selanjutnya list angka 33. Lalu list angka 47 dan yang terakhir adalah list angka 59. Oh, sorry, sebentar. Oke, kita tulis 59. Nah, kita akan encode for loop ya. Karena kita pakai for loop atau for range untuk membaca seluruh isi LinkedIn-nya itu biar otomatis. For integer angka, titik 2 urutan list angka. Kita pakai sistem outprint ya. Sistem outprint. Oke. Angka plus kita pakai panah supaya lebih rapi ya. Saya akan menggunakan penutup dengan kalimat selesai. Nah, ini programnya sudah beres. Lalu kita akan coba run. Sebentar, ini ada error ya. Errornya sepertinya di tadi saya ada kesalahan ketika penulisan typo. Oke, nah ini runnya sudah berhasil
di sini sudah terlihat di terminal. Nomor 1 float, nomor 2 string, nomor 3 array 1 dimensi. Oke. Nomor 4 array 2 dimensi, dan nomor 5 itu urutan list angka. Nah, baik, itu saja mengenai tugas 1 struktur data. Jadi di tugas 1 ini kita dapat simpulkan bahwa float itu sering digunakan untuk data desimal. Kalau string itu untuk teks, dan array itu digunakan untuk menyimpan banyak data tetap ya. Selanjutnya array 2 dimensi itu digunakan seperti tabel, dan yang terakhir linked list digunakan untuk data dinamis. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga mendapatkan penilaian yang sesuai untuk tugas 1 mata kuliah struktur data. Terima kasih.